Ustaz, bagaimana caranya menghadapi suami yang masih berpikir wanita-wanita di dunia ini adalah hiburan bagi kaum laki-laki. Hidupnya dikelilingi dengan pikiran banyak wanita dan itu sangat mengganggu batin, pikiran dan jiwa saya, dan kami pun mempunyai anak-anak perempuan. Saya takut sekali. Sebentar. Allah menjadi marah dengan dia karena sudah sering sekali saya menegur baik sampai saya pun sampai marah. Sekarang saya sudah tidak mau mencampuri kelakuan dia lagi. Saya sudah serahkan langsung kepada Allah. Sebaiknya apa yang harus saya ucapkan dan nasihat untuk menyentuh dan membuat suami saya sadar. Ini ada hubungannya sama batal keislaman enggak? Curhatnya bukan di sini nih. Baiklah. Tentu saja gini, Bapak Ibu sekalian. Saya sudah menjelaskan ke beberapa pengajian saya dan di sini juga baru pertama kali saya sampaikan ini. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda sekarang sudah ikut pengajian, jadi kan, dan sudah paham sunnah, sudah paham agama, dan memang sebelumnya belum paham. Juga sama, pasangan kita belum paham. Tadinya sama-sama orang awam. Tadinya memang dasarnya hidupnya bebas-bebas, segala macam, pergaulan bebas, supel sama semua orang, segala macam lah, khamr, apa segala sudah dilakukan. Terus sekarang ikut pengajian, ibu atau bapak sadar, dia belum. Bagaimana caranya menghadapinya? Tidak boleh tergesa-gesa ini. Dasarnya memang dari awal begitu. Sama-sama kan? Sabari, dakwahi. Jangan buru-buru. Jadi ini jangan, saya coba tentu ini tidak boleh ditanya dalam majelis ya. Tapi ibu yang bertanya, coba tanya diri sendiri. Sebelum nikah, tahu nggak kalau suaminya sudah playboy ini? Umumnya orang tahu itu. Tahu kalau ini akan banyak perempuan yang suka dia. Tapi karena ganteng saya mau, misalnya. Itu resiko dia. Harus tanggung. Nah, itu. Resiko. Sekarang seseorang nikah sama wanita karena kecantikannya tapi tidak tutup aurat. Nanti dia gampang saya suruh tutup aurat. Resiko tanggung. Setelah menikah ya sabar. Mau dia dapat hidayah sabar. Gitu kan? Sabari, dakwahi. Sampai ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna imraati la taruddu yadul lamis. Istriku tidak nolak jaman tangan laki-laki lain. Kata sahabat ini di zaman Nabi loh. Sebagian ulama hadis bilang berzina, istrinya suka selingkuh. Ada yang mengatakan jaman maksudnya terlalu supel. Semua laki-laki didramain, ditegur segala macam. Apa kata Nabi SAW? Ceraikan istrimu. Kata Nabi apa? Sebentar, ceraikan istrimu. Kata dia apa? Tapi saya mencintainya ya Rasulullah. Saya nggak bisa hidup tanpa dia. Saya suka dia. Apa kata Nabi? Pertahankan. Pertahankan. Kalau kita tahu nanti kalau kita cerai jadi masalah, pertahankan. Sabar. Dakwahi, doain. Tidak ada yang mustahil. Sebagaimana kita bisa berubah, dia juga bisa berubah. Jangan buru-buru menghakimi sebuah hukum ini. Doa sama Allah, sujud. Kita punya antara azan dan iqamah, sepertiga malam. Dua orang tua lagi sujud, sebelum salam, banyak tempat-tempat mustajab doa. Ya Allah, kalau seandainya perilaku-perilaku suamiku ini karena ada dosanya, atau karena ada dosa, aku maafkanlah. Kalau cobaan, angkatlah. Kalau karena sihir, batalkanlah. Kita berdoa sama Allah, berikan dia hidayah. Mudah-mudahan dia berubah, menjadi orang yang patuh padamu, dan seterusnya. Ya. Jadi harusnya kita lakukan. Kalau saya begitu, karena cerai ini gampang ya. Gampang sekali cerai itu. Saya ceraikan, selesai. Kan batal, selesai. Tapi bukan itu solusi. Cobaannya sekarang, sabari, lalui. Karena menikah pun sama orang baru akan ada cobaan baru. Kan itu. Tidak ada yang tidak ada adaptasi. Pasti ada adaptasi. Dan bahkan kalau saya menangkap dari salah satu guru saya pernah menyampaikan, dia bilang, ya Khalid, ketahuilah, rumah tangga itu dari awal rumah tangga sampai kita meninggal, itu masa ta'arufnya jalan terus. Jalan terus ta'arufnya. Jadi makanya kita jangan heran setelah 10 tahun kita menikah, loh kok masih ada, ini keluarga saya nih, kok saya nggak tahu ya, baru tahu. Wajar, masa ta'aruf, jangan emosi. Oh kok saya baru tahu begini ya, oh iya memang, kita belum tahu, karena memang kita masih ta'aruf kan. Kita masih dalam masa, sampai meninggal loh, sampai meninggal. Jadi itu wajar saja. Maka laluilah dengan kesabaran dan jadikan itu sebagai kendaraan kita untuk menuju ke surga. Sabar. Tapi kalau betul-betul dia sangat buruk gitu kan, dalam arti kata di sini ada poin-poin yang ulama jadikan sebagai tidak ada lagi toleransi dalamnya, murtad dari agama, tidak boleh campur. Yang kedua, pemabuk dan suka memukul. Ini mutlak, buka mabuk, pukul istrinya, setiap malam pulang, apa saja selalu kasar. Yang ketiga, meninggalkan sholat secara jahdan. Nggak ada sholat itu, jahdan, bangkang. Itu jahat. Kalau orang tinggalin sholat malas-malasan, tidak ada ulama yang bilang cerai, nggak pernah. Nasihati, sabari, doakan.
Tapi kalau dia nggak ada sholat, bahkan dia larang istrinya sholat ditarik sejadahnya. Ini nggak bisa bertahan sama-sama ini. Harus pada saat itu sudah pisah, gitu kan? Ajukan kepada wali. Atau yang keempat, membengkalikan kewajiban diantaranya tidak memberikan nafkah. Nggak biaya sama sekali, padahal dia punya kemampuan, nggak mau tahu, gitu kan? Maka ini sudah boleh seseorang atau bahkan dianjurkan seseorang tidak bersama-sama. Kalau pasangannya mau taubat, khiyar. Khiyar itu artinya pilihan, dia boleh bertahan atau tidak. Jadi saran saya, Allahu a'lam, pertahankan, gitu kan. Coba sabari, nasihati. Apalagi ibu lebih tahu tentang keadaannya dari awal.